Abang pernah dapatkan sebuah intan mutiara indah dari guru Abang pas sanawiyah. Beliau bilang kayak gini, kalau kita pergi ke sawah pengen nyari belalang, kita tak akan kita tak akan pernah mendapatkan padi, dan kemungkinan belalang itu juga nggak akan dapat. Tapi kalau kita ke sawah ingin menanam padi, kita dapat padinya dan belalang juga pasti akan dapat. Jadi seperti itu juga belajar dengan prestasi. Ketika teman-teman hanya fokus untuk mengejar prestasi, itu sama saja teman pergi ke sawah dan mencari belalang. Kemungkinan belalangnya dapat, kemungkinan juga tidak. Tapi yang pasti teman-teman tak akan pernah mendapatkan padi. Tapi jika teman-teman sekalian datang ke sekolah, fokus untuk belajar dan menganggap prestasi sebagai bonus, maka di sanalah teman-teman mendapatkan padi dan bonusnya sebuah belalang. Itulah motivasi abang kenapa belajar itu mendapatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi Santris POV. Nahnul an ma'at talibainil mutawaffiqainil lazani syaraka fi ba'dil musabaqati ala mustawal jumhuriyah. وهما من 20 طالبا مشتغلين في اللغة العربية وفي اللغة الإنجليزية في المدرسة. نحن لن نتكلم إلا باللغة العربية حتى آخر برنامجنا لكي لا يتعب الأستاذ في تصحيح هذا فيديو. طيب هيا نحن نتعرف الآن. Jadi Naju, di depan kita udah ada 2 orang santri berprestasi di tingkat nasionalnya santri Parabek nih Naju tentunya. Yang pertama ada Bang Syauki Makarim dari kelas 6 Agama 1 dan Kak Akila Hanifakriah dari kelas 6 IPA 3. Dan Naju tahu nggak sih, Bang Syauki udah pernah ngeraih juara 2 MKKN pada marhalah debat bahasa Arab nasional pada tahun 2023 kemarin nih Naju. Dan juga Bang Syauki udah pernah ngeraih juara 1 storytelling tingkat nasional. Dan Naju tahu nggak sih, Kak Akila juga pernah ngeraih medali silver pada cabang lomba Olimpiade Biologi tingkat nasional dan yang nantinya akan dilanjutkan dengan tingkat internasional yang akan diadakan di Bali. Oh, ternyata tamu kita kali ini adalah 2 orang yang berprestasi ya, Wak. Sangat-sangat berprestasi malah. Ya, betul ya, Naju. Nah, langsung aja nih untuk Bang Syauki dan Kak Kila, apa sih motivasi Bang Syauki dan Kak Kila dalam belajar sehingga meraih prestasi yang cukup banyak? Syauki dulu atau Kila dulu nih? Bang Syauki dulu kali ya. Dari abang dulu. Iya, Bang. Dari abang dulu, Bang. Motivasi belajar dihubungkan dengan prestasi ya. Bagi abang, kalau belajar tuh ya belajar aja. Kita fokuskan untuk belajar. Jangan fokusnya itu ngejar prestasi. Kita fokuskan belajar, prestasi itu bonus yang akan kita raih ketika belajar kita tuh sampai pada tahap maksimal. Abang pernah dapatkan sebuah intan mutiara indah dari guru abang pas sanawiyah. Beliau bilang kayak gini, kalau kita pergi ke sawah pengen nyari belalang, kita tak akan pernah mendapatkan padi, dan kemungkinan belalang itu juga nggak akan dapat. Tapi kalau kita ke sawah ingin menanam padi, kita dapat padinya dan belalang juga pasti akan dapat. Jadi seperti itu juga belajar dengan prestasi. Ketika teman-teman hanya fokus untuk mengejar prestasi, itu sama saja teman pergi ke sawah dan mencari belalang. Kemungkinan belalangnya dapat, kemungkinan juga tidak. Tapi yang pasti teman-teman tak akan pernah mendapatkan padi. Tapi jika teman-teman sekalian datang ke sekolah, fokus untuk belajar dan menganggap prestasi sebagai bonus, maka di sanalah teman-teman mendapatkan padi dan bonusnya sebuah belalang. Itulah motivasi abang kenapa belajar itu mendapatkan prestasi. Kalau dari Kak Kila apa nih, Kak? Sebenarnya Kak masih agak grogi sih. Oke, jadi kalau Kira sendiri, motivasi Kira tuh untuk dapatkan prestasi tuh, pertama kalau orang-orang kan sering bilangnya kan, remember why you started kan, kenapa kamu mulai gitu. Jadi kenapa Kira datang ke Parabek nih gitu. Ya tujuan utamanya pasti untuk belajar kan, bukan untuk yang lain gitu. Jadi salah satu motivasinya juga karena kan Akak jauh dari orang tua kan, Akak tinggal di asrama. Terus jadi yang Akak inginkan tuh kayak mana nanti pas Akak pulang ke rumah, pas Akak liburan tuh, Akak tuh bring good news loh gitu buat orang-orang di rumah, buat orang-orang yang selalu nanyain, Kil kapan pulang sih, kayak gitu-gitu tuh. Akak pulang tuh bawa, tau gak sih kemarin Kil ini kayak gitu-gitu loh.
Tapi ya nggak tahu lagi. Terus dari sekian banyak event-event dan lomba-lomba atau olimpiade yang kakak dan abang ikuti, kapan sih mulai ada ketertarikan atau daya tarik untuk mengikuti lomba dan event tersebut? Dari Kak Kila dulu deh gantian. Lombanya kakak bagi dua ya. Kalau misalnya lomba yang dari segi public speaking kayak lomba-lomba kakak kan pernah kemarin tuh ikut lomba speech, storytelling, newscaster atau debat bahasa Inggris. Nah itu tuh honestly itu kakak baru coba waktu kelas 4 aliyah ini. Dan itu pastinya karena dorongan dari orang-orang people surround me yang selalu support, kayak guru kakak, orang tua kakak pastinya, teman-teman kakak juga gitu. Karena sebelumnya kak waktu SMP itu nggak punya kepercayaan diri untuk ngelakuin kayak public speaking tuh sama sekali enggak gitu. Tapi kalau untuk lomba-lomba akademik kayak olimpiade dan sebagainya itu dari SD kakak udah ada ikut sih. Dari Oke abang. lagi nih bang. Ketertarikan untuk lomba sebenarnya kalau dibilang ambis, bang nggak terlalu ambisius untuk mengikuti lomba ya. Jadi rasanya bang kalau disuruh daftar untuk mengikuti lomba, mungkin bang termasuk orang yang tidak daftar. Jadi kenapa selama ini abang ikut lomba ya karena diamanahkan oleh Ustazah Hilma. Melalui podcast ini juga abang mengucapkan terima kasih pada Ustazah Hilma Terima kasih Ustazah. karena telah mengamanahkan kami untuk mengikuti lomba. Mungkin kalau disuruh daftar kami nggak daftar itu Iya. lomba. Tapi karena diamanahkan, alhamdulillah juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghadiahkan piala prestasi untuk para B. Jadi gitu. Salwa, Ya, kan Jo. tipe-tipe orang belajar tuh beda-beda. Ya, Nah, Jo. gimana nih kalau tipe belajar Bang Syauki sama tipe belajar Kak Kila tuh? Dan di mana sih tempat ternyaman Bang Syauki dan Kak Kila untuk belajar? Dimulai dari Bang Syauki lagi. Belajar ya sesuai niat, sungguh-sungguh niat kita tuh harus baik untuk belajar. Karena kalau niat kita itu baik, pasti jalannya akan dimudahkan oleh Allah. Mengenai tempat belajar, sebenarnya bukan tentang di mana kita belajar, tapi bagaimana kita menghidupkan suasana belajar. Jadi belajar tuh nggak harus di kelas, di luar kelas bahkan kita juga bisa belajar, di asrama, di lingkungan pondok kita bisa belajar. Bahkan boleh abang katakan ilmu yang kita dapatkan di luar kelas tuh kadang lebih berharga dari apa yang kita dapatkan di kelas. Jadi bukan masalah di mana kita belajar, oh kita belajarnya di sini nggak enak, tapi bagaimana kita menciptakan suasana belajar sehingga kita termotivasi untuk terus giat dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Kalau dari Kak Kila apa, Kak? Kalau kakak sih lebih ke enjoy aja sih. Jadi enjoy apa yang kita lakuin gitu. Jadi belajar tuh jangan dijadiin beban gitu. Kalau orang kan mungkin belajar tuh kayak beban kan. Tapi kalau kakak ya kayak ya udah enjoy aja gitu. Jadi nikmatin aja prosesnya gitu. I don't know what to say. Gak apa-apa deh kak. Ngomong-ngomong nih Jo, kita kalau belajar tuh pastilah ada support system atau penyemangatnya. Iya tuh. Kira-kira siapa sih support system atau penyemangat yang punya andil besar dalam semangat kakak dan abang dalam belajar? Kak Kila siapa nih kak? Of course, orang tua kak, ayah dan ibu kakak yang selalu dukung kakak. Dan alhamdulillah orang tua kakak tuh nggak pernah kayak nuntut kakak harus kayak Kila harus juara ya, Kila harus minimal harus dapat juara segini, Kila minimal harus ikut ini, nggak pernah kayak gitu. Bahkan kayaknya standar-standar kayak gitu tuh akak ciptakan dengan diri kakak sendiri gitu. Makan orang tua kakak tuh sering bilang kayak udahlah tuh dek, janganlah dipaksain kali, ibu nggak ada nyuruh adek kayak gini do, udahlah kayak gitu-gitu. Jadi ya pasti yang pertama big thanks to my parents, and then of course to all the honorable teachers, guru-guru akak di sekolah yang nggak bisa kak sebutkan satu-satu, yang kalau tanpa mereka tuh akak nggak bakal jadi siapa-siapa gitu kan. Terus juga teman-teman akak yang selalu support, saudara akak, teman-teman akak di sini, teman-teman akak di rumah juga, and also my cats. Jadi kak Kila pecinta kucing nih. Iya. Kalau Bang Syuki siapa nih bang? Kalau abang lebih self motivated sih. Jadi motivasi itu abang timbulkan dari dalam. Karena tiap kali abang dengarkan motivasi, memang motivasinya itu berdampak bagi kita, tapi cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari setelah itu motivasi itu hilang saja. Jadi niat belajar itu mulai hilang seiring hilangnya motivasi. Dia bang ajak itu lebih baik untuk menciptakan motivasi dari dalam diri sendiri. Karena dengan motivasi yang kita bentuk, kita tahu tujuan apa yang akan kita gapai, kemana kita akan pergi, kemana kita akan melangkah. Tapi kalau memang kita butuh motivasi dari orang itu juga nggak apa-apa. Dengan motivasi itu pula lah kita akan membentuk motivasi di dalam diri kita sendiri. Gitu.
Salwa tahu nih Was, Kak Kila dan Bang Syauki nih selain dari segi prestasinya udah meraih banyak prestasi nih Wah, Ya, Ju. beliau berdua juga aktif dalam organisasi loh Wah. Ya, Ju. Lebih tepatnya di organisasi IPST Sumatera Tawalip Parabek loh Wah. Nah, jadi gimana nih menurut Abang dan Akak cara menyeimbangkan waktu antara belajar dan organisasi yang Abang sama Kak itu ikutin? Nah, dari Bang Syauki dulu deh. Bang dulu. Iya. Menyimbangkan waktu sebenarnya kalau Mas menyimbangkan waktu tuh memang susah dalam perjalanannya kan. Soalnya kadang kita mengerjain ini ada hal lain yang lebih mendesak. Jadi kalau dalam menyimbangkan waktu itu Abang lebih memilih untuk menyelesaikan pekerjaan tuh memang benar-benar di dalam waktunya. Misalnya sekarang waktu belajar ya harus kita selesaikan masalah yang berkaitan dengan belajar. Sekarang waktunya organisasi ya harus kita selesaikan segala masalah yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Jadi jangan sampai ini dimolor-molorkan, diundur-undurkan sehingga kacau berantakan, nggak sesuai dengan deadline kalau dalam organisasi. Kita harus bagi waktu itu dengan bijak. Waktu belajar, waktu berorganisasi. Kadang Bang pernah menemukan waktu ketika waktu organisasi itu bertabrakan dengan waktu belajar, atau sebaliknya waktu belajar yang mengganggu waktu organisasi. Mungkin nggak ya belajar mengganggu? Karena yang utamanya belajar. Ya di sana ada apa mandanya skala prioritas. Kalau ada hal yang lebih urgent kita laksanakan, mungkin itu yang akan kita lebih dahulukan. Bang sering diamanahi sebagai koordinator acara dalam setiap acara. Jadi itu juga cukup memberikan waktu yang sempit. Misalnya deadline-nya tanggal sekian, kita juga harus belajar. Maka kita harus memang benar-benar pandai membagi waktu belajar dan organisasi. Gitu. Kalau dari Kak Kila gimana Kak? Tips and triknya Kak? Kalau menurut Akak yang pertama yang kita butuhkan tuh kan skala prioritas kan. Iya. Berarti di antara banyak, misalnya kita punya urusan untuk organisasi, belajar dan lain sebagainya. Di antara itu kan kita bisa tentukan mana yang paling penting di antara itu. Kalau semuanya penting berarti mana yang lebih mendesak di antara itu, mana yang harus paling cepat kita selesaikan gitu kan. Terus satu lagi Akak tuh juga orangnya planner. Jadi Akak tuh suka punya buku atau punya jurnal or something like that gitu yang kakak tuh suka nulis kayak hari ini Akak harus ngerjain ini, kalau udah Akak checklist gitu. Terus besok Akak harus ngerjain apa. Jadi terarah gitu, terstruktur Kakak apa sih yang udah Akak kerjain, apa yang belum Akak kerjain gitu. Gini nih Najwa dan Abang dan Kakak. Jadi kita sebagai remaja Gen Z nih, remaja-remaja kayak kita nih lebih sering cenderung meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai bareng teman atau bincang-bincang gitulah. Tapi kenapa sih Kakak sama Abang lebih memilih untuk istiqomah di dalam belajar gitu? Dari Kak Kilah dulu Kak. Istiqomah dalam belajar. Sebenarnya kalau misalnya udah tibanya waktunya libur ya Akak tetap puas-puasin libur sih. Kalau di rumah tuh Akak tetap puas-puasin main sama teman-teman Akak. Mungkin tetap puas-puasin rebahan juga gitu. Tapi kalau udah sampai waktunya di sini ya harus dimaksimalkan sih gitu. Kalau Akak sih lebih ke perhitungan sih, tapi perhitungannya itu perhitungan soal waktu gitu. Misalnya Akak tuh selalu kayak ngebandingin, kita tuh kan punya waktu tuh sama-sama 24 jam kan. Jadi gimana kita bisa menghasilkan 24 jam itu lebih berkualitas gitu. Jadi 24 jam itu kita isi buat apa gitu. Kalau misalnya kita punya 30 menit buat gosip gitu, lebih baik lagi kita ngerjain soal MTK udah selesai minimal 10 soal mungkin gitu kan. Jadi Akak lebih kayak mending Akak ngerjain tugas lagi daripada ikut kayak gitu kan. Walaupun ya mungkin kelihatannya kayak apa, no life kayak apa gitu kan, but it's okay. Oke. Dari Bang Syauki gimana nih Bang? Gen Z ya. Gen Z itu generasi yang mudah goncang. Ada masalah ini mundur. Jadi kalau dalam keistiqomahan belajar tuh Gen Z itu memang susah. Tapi karena kita hidup di tengah lingkungan Gen Z, kita juga gak bisa menghindar jauh dari kehidupan itu, segala negatif dan positifnya itu. Jadi bagi Abang, ya seperti tadi, kalau kita punya self-motivated, kalau punya motivasi dalam diri, kita bisa mengikutin gimana kita ke depannya, langkah apa yang mau kita ambil. Di balik tantangan zaman Gen Z yang mereka sibuk dan gadget, ngobrol ini itu segala macam, kita bisa memanfaatkan itu semua untuk mencapai cita-cita kita, untuk mencapai motivasi kita, untuk mencapai tujuan kita. Harusnya Gen Z itu bukan tren zaman sekarang itu bukan menjadi penghalang untuk kita mencapai apa yang kita sebut sebagai prestasi. Bukan, malah hal-hal itu malah bisa menjadi sarana untuk mencapai prestasi yang lebih. Mungkin dulu
kita terbatas akses internet, susah yang namanya prestasi-prestasi online. Tapi di zaman sekarang kita bisa melakukan hal itu. Jadi perkembangan zaman, tren Gen Z tak harusnya menjadi penghalang bagi kita. Tergantung bagaimana kita menghadapi tantangan zaman gitu. Dan satu lagi nih Najwa. Apa tuh? Ada pertanyaan yang mau selalu ajuin ke Kak Kila dan Bang Apa Syauki nih. itu? Kira-kira kalau nggak ke Parabe, kemana sih Kak Kila dan Bang Syauki akan melangkah untuk masa depan gitu? Misalnya kayak Bang Syauki nih kan di sini ngambil jurusan agama. Kalau di luar Bang Syauki bakal kemana atau mau ngambil jurusan apa? Dan begitu pula Kak Kila. Gimana nih Kak dan Abang? Setelah tamat Parabe nih. Enggak, kalau misalnya nggak Kalau masuk nggak di Parabe Parabe gitu. Gimana ya? Coba dari Bang Syauki dulu deh. Kalau pilihan pertama mungkin memang Parabe bukan pilihan pertama Bang. Itu termasuk pilihan terakhir dan alhamdulillah lulus di sana. Pilihan pertama itu di Arisalah. Abang Sanawiyah tuh mau tes di Arisalah dan kuasa Allah nggak lulus. Tes lagi di MTSN Gantiang di Padang Panjang juga nggak lulus. Dan akhirnya diarahkan oleh abang punya om di sini dekat KP Panji, tinggalnya disarankan ke Parabe dan alhamdulillah lulus di Parabe dan bertahan 6 tahun sampai sekarang. Alhamdulillah. Kalau Kak Kila gimana nih Kak? Kalau Akak dulu waktu tamat SMP kelas 3 SMP itu Akak bener-bener bingung gitu mau masuk kemana gitu kan. SMA negeri atau waktu itu kalau di tempat Akak tuh yang favorit kan kayak SMA 8, SMA 1 atau Men 2, Men model kayak gitu kan. Terus tapi Akak tuh motivasinya waktu itu Akak tuh pengen mengerantau gitu. Akak tuh pengen jauh-jauh, Akak tuh pengen nggak di rumah gitu. Entah kenapa lah waktu itu pikirannya tuh pengen kayak gitu. Jadi Akak tuh pengennya tuh masuk pesantren gitu. Jadi waktu itu Akak daftarnya pertama kali itu di ICBS. Dan itu alhamdulillah waktu itu Akak lulus. Tapi kan dia gelombang pertama kan, kayak masih awal-awal gitu. Terus ibu Akak tuh suka ngundur-ngundur gitu. Soalnya ibu Akak masih bilang kayak, ya adik di Pekanbaru aja lah, kayak gitu-gitu kan. Jadi ibu Akak tuh masih ngundur-ngundur kayak, nanti aja lah ndak kita daftar ulangnya. Akhirnya ternyata udah tutup pendaftaran ulangnya, jadinya nggak bisa daftar lagi gitu. Terus teman ibu Akak anaknya ada di sini kan. Terus disaranin buat ke sini. Jadi Akak coba daftar di sini dan alhamdulillah lulus gitu. Jadi ya udah, jadi kayak takdir aja mungkin Akak di sini dan alhamdulillah Kak bersyukur sih, nggak nyesal. Ternyata gitu ya. Seru Wak. juga sih ceritanya Najwa. Nah, asal Salwa tahu nih Wak, Ya Jo. apa namanya, sebelum ada Santris VOV ini tuh otomatis ada seseorang yang mendorong munculnya Santris VOV ini kan Wak. Ya Nah, Jo. kebetulan orangnya itu salah satunya ada di sini loh Wak. Nah, dari episode sebelumnya nih, jadi kita bakal nanya yang sama nih. Apa sih abang dan kakak value untuk atau nilai yang kakak dan abang bisa berikan untuk santri Pondok Pesantren Sumaterata Walid Parabe? Mulai dari Kak Kila aja dulu ya. Itu pertanyaan Akak dulu. Ya, jadi Kak Kila tuh Najwa. Ternyata orangnya Kak Kila. Ya, biasanya kira di belakang layar yang duduk-duduk di situ, sekarang di sini gitu kan. Iya, Kak. Jadi value yang harus dimiliki oleh seorang santri gitu ya. Kalau menurut Kakak sih noble character gitu, kayak karakter akhlak gitu Karena itu yang bedain santri dengan yang lain gitu. Jadi ketika kita di luar, kita tuh punya ciri khas, kita tuh punya label bahwa kita tuh santri gitu. Jadi lebih kepada akhlak sih. Karakternya kita sebagai seorang santri itu gitu. Mungkin Kalau- itu. Kalau menurut Bang Shoki apa Bang? Value untuk santri, merasa core value yang disediakan madrasah kita Tawalib itu rasanya sudah cukup dipegang santri untuk maju ke luar dari pondok. Takwa, himmah, alul ilmi wal ibadah, waro, amanah, lain, istiqomah, birun. Merasa itu sudah cukup untuk menjadi pegangan santri untuk maju ke ranah masyarakat. Karena bagaimanapun santri walaupun jurusan IPA, masyarakat yang tahu santri itu bisa khutbah gitu. Walaupun jurusan IPS, masyarakat tahunya santri itu bisa jadi imam gitu. Jadi beban menjadi santri itu berat. Dan ya, core value yang Tawalib itu sudah bisa menggambarkan pegangan bagi santri gitu. Dan sayangnya nih Najwa, kita udah berada di penghujung acara dan kami ingin mengucapkan terima kasih banyak dari Kak Kila dan Bang Syauki atas cerita-cerita yang memotivasi, yang mudah-mudahan bisa menambah semangat kita untuk belajar, dan juga terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mengisi Terima kasih juga loh. episode Santri School of yang ketiga ini. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.